Lo harus tahu selama gue duduk di tribun, suara Chris Martin tuh kayak ketutupan gitu sama melodinya. Udah gitu melodinya cempreng dan mantul. Bahkan sempet yang penging kayak gini. Waduh. Awalnya gue tuh nggak tahu mau di mana buat opening Coldplay. Gas. Gue nggak mikir. Ya kapan lagi ini kayak hoki 1 tahun kepake. Untuk main PA-nya sendiri itu, untuk kirinya itu ada 16 kali 2, terus yang di kanan 16 kali 2, sama flying sub-nya itu 8, kiri 8, kanan 8. Dan emang permasalahannya adalah di situ venue-nya aja yang berbeda dengan GBK. Dan itu nggak bisa dibandingin lah ya. Dan itu menurut gua bukan suatu perbandingan juga yang nggak bisa dibandingin gitu. Nggak apple to apple lah. Karena halo netizen, balik lagi bareng gue Niko Mariadi di channel Promedia Innovative Solution. Gue bakalan bikin konten atau menanggapi konten yang di-request oleh teman-teman mengenai Coldplay yang lagi rame di Singapura. Sebelumnya kan kita tahu ada di Jakarta, kemudian di Singapura selama 6 hari. Nah, kenapa mulainya rame? Karena salah satu konten kreator namanya adalah Bertus Tustus. Ya, namanya Bertus Tustus. Dia ini Albertus Siswo Yulianto. Dia bikin kayak satu reels bahwa dia ngomongin beda konsernya Coldplay di Jakarta dan di Singapura. Karena suaranya ada yang bilang cempreng, bikin sakit, tajem, mantul-mantul gitu ya. Mantulnya bukan mantap betul, mantul beneran nih. Buat lo udah nonton Coldplay di Jakarta. Kenapa? Nih gue kasih tahu. Lo harus tahu selama gue duduk di tribun, suara Chris Martin tuh kayak ketutupan gitu sama melodinya. Udah gitu melodinya cempreng dan mantul. Nih kita bandingin sama yang di Jakarta. Masih kurang jelas, kita bandingin lagi nih higher power di Singapura sama yang di Jakarta. Oke, kalau kurang apple to apple, sekarang kita bandingin yang festival di Jakarta nih sama yang festival di Singapura. Sumpah anyep banget, cempreng doang nih. Bahkan sempet yang penging kayak gini. Waduh. Nah, di satu sisi karena kita kan sesama sound engineer gitu ya, gue ngelihat karena Promedia juga follow dan tahu dari salah satu teman kita yang ada di sana, yaitu Clement, yang hari ini bakalan ngobrol bareng kita. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Clement. Thank you banget, by the way. Thank you. Lu udah nyempatin waktu buat kita bisa podcast nih. Thank you. Karena kita sebenarnya janjiannya tuh waktu lu masih di sana gitu ya. Yes, janjiannya emang pas lagi di sana. Iya, admin yang ngontek biar bisa langsung satset. Tapi ya satset-satsetnya bukan capres ya. Wadaw, tahun-tahun politik nih. Jadi kejadiannya adalah gue bakalan ngajak ngobrol Clement buat cerita. Karena dia salah satu sound engineer yang ada di sana saat itu gitu. Nah, kenapa bisa ada lu di sana, bro? Jadi kerjaan lu waktu itu tuh apa di sana gitu? Ya, jadi gue sebenarnya diundang sama salah satu teman yang bekerja di Warner, label Warner Musik, dan gue diminta untuk bantu jadi monitor engineer. Jadi dibantu untuk monitor engineer untuk band namanya Jinan Leticia. Jadi artisnya namanya Jinan Leticia. Kemudian ada bandnya, dia bawa band juga. Dia bawa band. Jadi kita minta tolong untuk pegang monitor ya. Monitor, betul. Terus keadaan di sana, jadi Jinan itu main berapa hari? Jadi opening nih ya berarti ya. Jadi kita tuh main 6 hari full, 6 show. 6 show. Jadi Coldplay main 6 hari di Singapura. Kita jadi salah satu openingnya di situ. Opening act-nya. Jadi lu dari Indonesia bareng Jinan dan band ini main setiap kali Coldplay mau main, kalian main dulu ya? Kita main duluan. Gitu. Boleh kenalan nggak, bro? Maksudnya dari lu sendiri sebelumnya atau sekarang lagi kerja megang artis siapa atau lu ikut rental siapa, boleh nggak dikasih tahu ke netizen biar kita kenal sekalian gitu. Ya, salam kenal, gue Clement Putra Sejahtera. Gue sekarang lagi sibuk jadi sound engineer, ngikut artis Adrian Khalif, ada Scaler, terus yang baru sekarang ya di Jinan. Jinan, gitu ya. Rental nggak ikut? Rental dulu sempat ikut, hanya 6 bulan. Hanya 6 bulan ya?
Sorry, 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan ikut rental Infinite, terus sering juga jadi freelance. Sempat ikut Energi juga. Energi 9 Perkasa. Energi 9. Karena biasanya kan kita tahu ya semua sound engineer hampir semuanya tuh ya dari rental. Betul. Mereka ikut rental juga, dapat pengalaman banyak, pada akhirnya handle artis sampai sekarang. Oke, balik lagi ke Singapura, bro. Kalau boleh tanya nih, keadaan di sana waktu itu speaker yang dipakai apa aja? Speaker yang dipakai itu semua DNB, GSL. Ya, GSL semuanya. Sama kayak yang di GBK berarti ya? GBK. Jadi ya? Tapi yang di GBK kebetulan gua nggak ikut. Gua nggak ikut. Jadi tapi pas lagi sama ya gitu. Ya, sama. Semua dari delay dan speaker sistemnya, main PA itu semuanya GSL. Oh, GSL. Ada berapa box, bro? Untuk main PA-nya sendiri itu, untuk kirinya itu ada 16x2, terus yang di kanan 16x2, sama flying sub-nya itu 8, kiri 8, kanan 8. Terus dia ada punya 4 tower di depan, di tempat festival itu. 2 tower tengah itu 16 kiri, 16 kanan. Terus 2 tower lagi di depan itu 8 kiri, 8 kanan. Terus tribun delay atas itu ada 4 di paling kiri lagi, 4 tengah dan 4 kanan, dan sisi kanan juga ada lagi 4 gitu. Yang gue heran dia hafal gitu. Hafal dia. Jadi emang yang bisa ngitung langsung nih komen. Ya emang kebetulan karena gue di calling sama si Jinan itu, mau nggak di mana? Awalnya gue tuh nggak tahu mau di mana. Buat opening Coldplay. Gas! Gue nggak mikir. Ya kapan lagi ini kayak hoki 1 tahun kepake. Hoki 1 tahun itu kepake tuh. Jadi pas sampai situ tuh bukan udah langsung ke on kosong. Jadi gue langsung lihat, gila ini sistemnya kayak gimana ya. Sebagai ya sound engineer pasti penasaran dong. Nih apa aja sistemnya yang diinstal gitu gimana. Gimana tuh rasanya kayaknya? Banyak. Situ udah nggak tanya fee berapa nih? Udah nggak tanya, udah. Gitu. Nggak langsung. Ya gas aja dulu, udah. Yang penting gas 6 hari lagi kan? 6 hari. Gitu. Wah, kesempatan yang langka dan juga pasti sebagai artis Indonesia, Jinan sendiri dan tim gitu ya bangga ya dipilih langsung untuk menjadi openernya Coldplay nih, bos. Betul. Kita sangat bangga banget. Gila ya. Gila banget. Jadi ya ini salah satu bentuk apresiasi juga pasti dari band sekelas Coldplay dan Chris Martin ngelihat musisi Indonesia bisa sampai kemudian dibawa setiap kali mereka mau main ada Jinan dan tim ya, termasuknya adalah Mas Clement ini. Dan ada lagi nggak opener yang lain? Ada. Jadi Jinan itu nggak salah satunya aja. Jadi ada 2 artis lokal dari Singapura. 2 artis lokal dari Singapura. Main sama gitu kayak Jinan di 6 harinya itu. Jadi 2 artis ini dibagi 3 hari. Oh, 3 hari. Ya, jadi Jinan 6 hari show-nya itu, dan artis satu ada namanya Jasmine Soko. Dia itu 3 hari pertama. 3 hari pertama. Lalu setelah 3 hari berikutnya itu namanya Riley. Jadi ada artis lokal namanya Riley. Singapura juga itu semua. Singapura itu semua. Sebelum kita bahas lebih lanjut, bro. Coldplay itu di Singapura main berapa kali? Coldplay itu main 6 kali show. 6 kali show itu langsung semua dibabat habis atau mereka ada break? Jadi ada break. Ada breaknya. Jadi dari tanggal 23, 24, 25-nya break dulu. 25 break. Terus 26, 27. Itu main lagi, terus break lagi. Breaknya 2 hari itu ya, karena Minggu Senin. Minggu Senin, lalu lanjut lagi 2 hari itu. Terakhir di 29.30 ya? Di berarti 31. 30-31 ya? Yes, 30-31. Berarti hari pertama jatuh di 23 itu ya? 23. Nah, betul. Ini dari konten kreator dan teman-teman yang sudah nonton di Indonesia, mereka sempat kayak compare gitu loh. Yes. Untuk band sekelas Coldplay sendiri itu nggak mungkin pakai sound system yang katakanlah kurang proper. Nah, pasti. Yang menjadi pertanyaan ini di mana gitu? Sementara orang semuanya puas dengan performance dari Coldplay di GBK di Jakarta, which is yang pakai waktu itu Energi 9 gitu kan, dengan GSL-nya semuanya orang nggak ada sama sekali komplain tentang sound system. Betul. Gitu ya. Yes. Ya,
selain kita tahu dari GSL memang ya udah nggak usah diragukan gitu ya. Orang-orang seperti dari Energi juga bukan kaleng-kaleng nih gitu. Betul, udah biasa menghandle artis-artis besar. Apalagi ada Suhu Nabil Husin di situ gitu. Dan Anda kemana? Anda ke Manila, tidak di Singapura ya. Suhu ya gue senggol di sini. Nah pertanyaan gue sekarang bro, vendornya sendiri dari Singapura tuh dari mana ya? Yang sejauh ini gue tahu pas lagi di Singapura yang handle untuk acara itu, acara eventnya, eventnya, sistemnya terkhususnya sistem punya Jinan dan opening karena kan pisah sistem tuh. Ya, jadi si yang gue kenal itu Xiaotek namanya. Xiaotek tuh sempat kerja sama juga kok sama Energi. Sempat kerja sama juga. JSL itu ya punyanya mereka lah ya. Iya, kebetulan punya mereka ada beberapa punya mereka. Subkonnya mungkin juga banyak ya. Oh, oke. Jadi beberapa yang gua nggak tahu juga. Yang cuma gua tahu adalah Xiaotek. Oh, oke. Tapi selain dari komplain yang ada, banyak sekali juga pujian tentang event ini gitu. Salah satunya dari tempatnya, bagaimana orang-orang tuh mengkoordinir dari tiketing, antrian segala macam. Katanya ya bagus banget. Betul, sangat rapi, sangat rapi dan sangat ketat. Tentunya sangat ketat. Gitu ya. Sangat ketat. Apa bedanya sama Indonesia? Yang mungkin kayak lu bisa ngelihat bedanya nih, nggak usah compare sama yang Coldplay kemarin ya. Coldplay. Gitu. Ya, mungkin dari konser tuh. Di sana apa ya? Di sana tuh cukup strict ya. Kayak dari misalnya kalau kita vendor-vendor Indonesia nih, kalau misalnya udah pegang konser atau pegang festival lain-lainnya, mungkin banyak yang ngerokok gitu sembarangan ya. Paling gampangnya ngerokok lah. Dan di sana itu kalau ngerokok emang harus di tempat yang disediakan. Gak boleh keluar dari area yang disediakan itu. Itu mungkin yang paling cukup sulit bagi orang Indonesia kalau bekerja di situ. Dan orang Indonesia pasti banyak banget yang situ. Pasti banyak itu kalau ada orang Indonesia itu dan udah pasti banyak di situ. Banyak ya. Terus ada lagi jadi di satu hal yang unik itu di konser Coldplay. Kalau kita lihat di Indonesia itu di area festival pasti orang akan berdiri sampai ke pojok-pojok tribun gitu ya. Ya yang bisa kita bilang ya pojok lah, pojokan tribun. Nah tapi kalau di Singapura itu dia itu ada area khusus yang nggak boleh orang berdiri di situ. Mungkin itu peraturan dari si Singapurnya ya, karena harus ngebatasin pax-nya gitu ya, pax-nya gitu. Gitu ya? Iya ada. Jadi ada ruang kosong gitu ya? Jadi di bawah itu festival itu nggak full semuanya. Jadi itu ada beberapa kiri dan kanan. Gue lihat, betul. Kalau bisa lihat, teman-teman lihat tuh di TikTok juga banyak, pasti ada beberapa area yang kosong. Gitu. Ada ruang. Itu jadi emang bukan karena nggak kejual ya, bukan karena itu emang karena peraturan dari Singapura. Betul. Seproper itu tapi mereka Seproper itu. Banyak yang ngomong makanannya semua enak, gampang didapat. Betul, gitu ya. Kita pun yang sebagai artis opener itu dikasih catering gitu. Setiap harinya pagi malam. Wow. Makanan favorit. Wah itu fresh sih setiap hari sampai kayak tempat makan pun di label ini diproduksi jam berapa, tanggal berapa, expired berapa. Terus kayak dapat schedule dari Coldplay, ada suhunya ini hari ini suhunya berapa, wah semuanya tuh kayak semua udah dikasih lengkap ya. Segitunya lah orang itu bisa mikir segitu ya, itu cukup keren. Best experience sih, best experience. Gue nih cukup mikirin tentang konsernya Coldplay gitu ya, cukup melihat juga. Jadi mereka bukan hanya menyajikan pertunjukan musik ya, experience-nya buat orang gitu. Makanya mereka benar-benar mikirin lighting-nya, betul. Mereka mikirin sound udah pasti lah, segala macam. Tempat udah pasti lah. Nah, menurut gue nih, yang kepengen gue tanyain ke lu, perbedaan apa yang kemudian menurut lu bisa menjadi sound-nya nih didengar sama orang beda gitu. Ini kan tanggal 23 berarti hari pertama tuh. Ya, itu komplainnya rata-rata yang punya komplain soal sound itu di hari pertama. Oke, balik deh.
Jinan sendiri waktu perform, menurut lu kan pegang monitor dan orang-orang lu juga di sana gitu Betul. kan. Ada nggak komplainan tentang Jinan waktu itu main? Sejauh ini sampai hari ini nggak ada yang komplain tentang saat show Jinan berlangsung. Show Jinan. Ya, jadi komplain-komplain itu nggak ada. Emang pas di viral itu ya dari salah satu konten kreator Indonesia yang komen bahwa Coldplay suaranya ini mantul-mantul nih. Mantul-mantul nusuk banget nih. Nusuk, nah itu jadi mulai beberapa temen langsung tuh kontak ke DM gua, langsung tanyain ini bener nggak gitu. Sampai akhirnya gua buat story gitu. Menurut lu sendiri? Menurut gua setelah gua nonton, maksudnya setelah Jinan opener kan gua pasti juga ikut nonton dong. Gua penasaran dong. Ya kali 6-6-nya gua ya kali 6-6-nya gua nggak pakai buat nonton. Kapan lagi nonton gratis? Bener, Coldplay lagi. Coldplay lagi gitu kan. Nah terus gua ke depan. Emang pas lagi Jinan itu jadi opener pas lagi open gate. Open gate, jadi orang itu dari yang di tribun dan di festival itu belum sepenuhnya full. Belum sepenuhnya jadi, full. Jadi karena kebetulan di Jinan itu FOH engineer-nya adalah orang Singapura yang biasa kerja sama juga sama Jinan. Gue tanya, ini kalau pas lagi Jinan main tuh gimana di depan? Dan dia ngomong kalau misalnya pas lagi beberapa orang nggak full tribunnya atau banyak yang kosong, itu speaker di atas itu nggak dinyalain. Jadi cuma main PA aja. Nah cuman ya pas lagi Coldplay kan udah penuh semua tuh, udah pasti. Dan itu baru dinyalain. Semuanya. Dan gua pas lagi Coldplay main, ya 1, 2, 3 lagu lah gua cukup menikmati di depan tuh. Cuma gue penasaran juga nih semenjak ada konten isu ini, gue penasaran lah, gue naik lah ke tribun, gimana gue dengerin, dan emang permasalahannya adalah di situ venue-nya aja yang berbeda dengan GBK. Dan itu nggak bisa dibandingin lah ya. Dan itu menurut gue bukan suatu perbandingan juga yang nggak bisa dibandingin gitu, nggak apple to apple lah, karena GBK kalau kita lihat dia terbuka di atasnya terbuka, dan di National Stadium Singapura itu atasnya tertutup. Jadi otomatis kayak kubah lagi, sebuah kubah gitu ya. Terus kalau dari GBK dan National Stadium Singapura berarti ini ya, lebih gede mana bro? Pasti yang lebih gede GBK. Lebih gede GBK. Gede GBK kalau nggak salah ya 2 kali lebih gede ya, 2 kali lebih gede. 2 kalinya ya? Sampai 2 kalinya? Iya, sampai 2 kalinya lebih gede. Jadi dari segi panggungnya, dari segi penempatan PA-nya mungkin lebih agak sempit lagi dari tower-towernya gitu. Jadi menurut lu sendiri yang ada di sana, apa yang membuat ya si konten kreator ini kan juga pastinya udah nonton konser-konser juga dong. Maksudnya bukan cuma kayak Coldplay doang gitu. Begitu ya namanya audiens juga kan bagian dari penilaian yang mesti dipikirin juga sama sound engineer gitu juga kan waktu kerja gitu ya. Biar bagaimanapun mereka yang bayar tiket gitu. Iya kan? Mereka adalah raja. Mereka adalah raja. Ya kalau misalkan Chris Martin dan kawan-kawan mau main, ya udah urusannya di monitor. Betul. FOH kalau netizen nonton yang episode bareng Raja Terakhir Pak David Klein yang pertama, dibahas tuh soal ini gitu. Kalau stage itu ya punya artis, tapi FOH itu udah ngomongin tentang ya orang-orang yang bayar tiket gitu. Nah, ketika ada komplain begini, menurut lu ini mengada-ngada atau memang ada kayak yang mengakibatkan soundnya bisa sampai seperti itu yang mungkin ada yang berpersepsi seperti itu ya. Dari venue-nya menurut lu apa? Ya sebenarnya menurut gua adalah kekurangan dari National Stadium itu sendiri sih, karena dengan main PA yang sebanyak itu, karena pasti Coldplay ya punya sistem yang mereka udah buat bertahun-tahun, dan mereka nggak mungkin baru buat, dan nggak mungkin disalahkan juga. Band sekelas superstar itu kan nggak mungkin disalahkan karena mereka bikin sistem. Ya mungkin kekurangannya adalah dari venue-nya itu. Venue-nya yang memang emang bentuknya itu seperti kubah. Jadi fun fact-nya adalah di sana itu decay time-nya sekitar 5 detik, guys. 5 detik itu cukup lama. Jadi kalau orang ngomong halo, itu cukup lama itu.
itu cukup lama untuk ukuran venue 5 detik itu cukup lama sih. Itu fun fact-nya. Jadi pas lagi soundcheck ya sempet lah ke depan juga dengar halo panjang itu cukup lama 5 detik. Sampai 5 detik Sampai 5 detik. Jadi dihitungin. Gua sama si Evo Engineer coba lu hitung berapa detik nih. Dihitung 5 detik nyampe itu masih ada suara. Ya bayangin aja kalau kita ngobrol terus. Iya. Ya otomatis suaranya udahlah ngegulung pasti. Ngegulung ya, gimana orang mungkin gak komplain ya. Iya. Tapi sepertinya cukup langsung ditanggapi gitu, karena ada komen bilang gini, day 2, day 2-nya itu udah lebih bagus dari day 1. Walaupun hujan seharian sampai selesai konser, but so far pecah sih day 2-nya, semua tertata rapi juga. Berarti ada orang yang bisa jadi nih ya nonton 2 kali nih. Betul. Wah gila, kenapa sih kalian begitu? Kenapa nggak dikasih ke orang-orang yang tidak bisa nonton gitu loh? Hey, ini di Singapura lah gitu. Singapura lagi. Waduh, duit kalian tidak ada habisnya sepertinya nih. Nah, ada yang ngomong setuju gan day 1. Kan Om Chris sempat minta maaf kalau soundnya emang lost power. Some part of the left and right hicks good, but kurangnya gara-gara sound. Iya ya. Jadi kejadiannya dia minta maaf, bener ya? Yang dia minta maaf itu bener banget, gengs. Jadi hari pertama itu 1-2 lagu itu berjalan lancar. Hari pertama nih 1-2 lagu lancar. 1 sama 2 lagu kedua itu lancar. Nah, terus ada lagu ketiga ya. Kalau nggak salah 3 atau 4 itu di mana bagian si Chris Martin tuh main piano. Tuh duluan tuh. Nah, di LED itu udah di shoot si Chris Martin lagi main. Dan kebetulan gue juga lagi nonton tuh. Kebetulan banget nih lagi nonton bareng-bareng. Di shoot, terus gue ngomong sama temen gue, itu mati ya? Apa gimmick? Maksudnya kan mungkin orang banyak juga mikir kan gimmick kali. Cuma mungkin buat gue nggak mungkin lah superstar bikin gimmicknya sampai piano mati sampai minta ganti piano bahkan gengs. Mereka sampai minta ganti piano kalau ini pianonya tuh nggak nyala gitu. Dan Chris Martin akhirnya minta maaf. Berarti minta maafnya karena jadi ada kesalahan teknis. Ada kesalahan teknis dari si pianonya itu yang nggak nyala. Oh, berarti bukan tentang sound yang seperti ada orang komen ini ya? Bukan. Jadi kebetulan emang pianonya pas lagi mati, terus habis itu diganti, ya Chris Martin minta maaf. Oh, ada kesalahan teknis. Baru dia main lagi setelah itu. Dia main lagi gitu. Komenan dari Lucky_VJ. Nah, di sini nih Mas Nabil langsung ngomong, langsung balesin. 1, posisi ngerekamnya beda. Gitu. Kemudian 2, Singapura Indoor Stadium itu emang rada susah dibandingkan GBK, bener ya? Benar banget. Kemudian GBK termasuk oke untuk ngadain konser. Yes. Mungkin ada faktor lain lagi yang ketiga. Berarti nggak semua stadion itu bisa dibilang layak untuk konser ya? Bisa dibilang seperti itu. Nggak semua stadion bisa dibilang layak untuk konser. Ya karena kalau menurut gue sendiri, akustik ruangan itu emang nggak bisa yang udah dibangun itu kita tiba-tiba suaranya jelek nih, masa kita benerin dong, nggak mungkin kan. Itu kayak udah naturalnya tempat itu aja. Semua tempat pasti punya naturalnya masing-masing dong. Dan itu yang nggak bisa kita kontrol kan. Bisa kita sesuaikan, tapi yang nggak bisa. Nggak bisa, mau gimana pasti gitu, ada plus minusnya lah gitu. Jadi setuju banget sama yang Mas Nabil ngomong pas lagi si digital content creator itu ngomong, gue juga lihat tuh komennya. Terus Mas Nabil ngomong juga, ya setuju banget posisi ngerekam, terus dari venue-nya itu yang sangat berpengaruh sih. Jadi buat netizen semua, kita punya GBK, kita punya stadion dengan standar yang internasional dan sudah layak untuk seperti kita tahu banyak acara gede, bahkan konser artis-artis gede diadain di GBK. Dan ternyata sekelas Singapura pun belum seperti GBK. Jadi kita kita berbangga, bersyukur punya tempat seperti GBK yang lebih layak untuk diadakannya acara-acara gede dan konser-konser begini gitu. Nah bro, yang gue kepengen tanyain adalah kalau GBK kan kita di atas buka tuh ya. Iya. Nah,
sebenarnya katanya dengar-dengar itu di stadionnya Singapura itu bisa dibuka juga. Yes. Tapi kenapa tahu nggak kira-kira mungkin aturan dari orang IO-nya atau dari pemerintahan Singapura kenapa nggak dibuka gitu? Jadi gue tuh sempat dengar kalau gue tanya kenapa ini nggak boleh dibuka. Gue tanya sama si orang-orang Singapurnya yang pegang FOI engineer ini. Katanya emang ini boleh dibuka cuma pas lagi acara olahraga. Oh, kayak acara olahraga. Jadi kalau konser-konser seperti itu tuh nggak boleh dibuka, ditutup. Karena alasannya nggak tahu. Alasannya gitu ya? Benar-benar nggak tahu. Kalau gitu. Gue inget lagi, kayak Mas Nabil pernah ngajarin juga soal kayak di beberapa negara di Eropa bahkan di luar negeri intinya ada batasan-batasan berapa dB untuk bisa keluar gitu untuk tidak mengganggu kenyamanan orang-orang sekitar yang memang mereka juga nggak mau keganggu gitu. Betul. Kira-kira ada hubungannya nggak? Mungkin salah satu alasannya itu juga karena gitu ya? Ketatnya gitu ya. Singapura cukup negara yang paling ketat mungkin menurut gue ya. Menurut gue tuh negara yang cukup ketat dan orangnya itu tertib, semua taat peraturan gitu. Mereka takut untuk bisa melanggar peraturan nih gitu-gitu. Menurut gue itu salah satu alasan yang cukup konkret sih. Gitu karena di sekitar National Stadium itu juga ada beberapa rumah juga, rumah warga gitu. Jadi mungkin berdekatan. Jadi mungkin alasannya itu ya. Iya. Nggak kayak GBK, kalau dibilang GBK kan lebih areanya kan benar-benar area yang sangat luas, kiri kanannya semua jauh dari pemukiman gitu betul. Kan. Mereka enggak ya? Kalau mereka enggak, emang mereka tuh punya satu tempat emang kayak cukup gede, cuman nggak segede GBK aja gitu. Rumah-rumah warga masih bisa kelihatan dari jauh gitu. Dan itu yang mungkin itu bisa jadi salah satu alasan atau kalian kalau tahu, netizen tahu bisa langsung komen. Alasan pastinya kenapa sih atapnya gitu nggak dibuka gitu ya. Nah, langsung aja Mas apa? Nah, konser Coldplay ini kan bisa dibilang fenomenal lah ya. Kita sambil ngopi dulu ya guys. Oke. Thank you. Oke. Ini mau disebut nggak kopinya? Lumayan exposure-nya. Canda. Iya nanti aja. Kameramen. Nah, dan oke, kita lanjut di podcast horor gunung. Tidak dong. Nah bro, konser Coldplay ini di Asia kan menurut gue sih cukup fenomenal. Yes. Dengan banyaknya artis-artis yang belakangan juga datang ke Indonesia, tapi Coldplay ini kayak menjadi magnet tersendiri gitu. Gue kepengen tahu deh, selama lu di sana ngelihat konser yang ada, pendapat lu gimana dan ada nggak hal-hal kejadian yang menurut lu wah gokil nih gitu, yang membuat memorable entah dari soundnya lu ngelihat ataukah penataan lighting seniat itu Coldplay bikin konser nih gila gitu. Ya itu salah satu yang paling gila adalah lighting menurut gue di luar dari sound ya, karena emang sound aja udah segila itu, lighting lebih gila lagi kan. Kalau kalian tahu nonton Coldplay itu pakai gelang ya, geng. Betul. Pakai gelang udah. Yang banyak nggak dibalikin. Iya. Gua nggak ngomong kayak ikut-ikutan. Enggak, itu di negara apa tuh? Gak ikut-ikut. Nah, terus salah satu yang buat memorable adalah sistem dari si gelang itu yang membuat gua ini gimana sih cara bikinnya? Kayak maksudnya sistem dan siapa yang punya ide untuk bikin itu? Dan siapa gitu ya? Dari situ itu aja itu udah gila banget karena pas lagi lagu setelah Yellow gue lupa. Jadi itu di tribun bener-bener itu bentuknya hati. Dari gara-gara gelang itu bentuknya hati. Itu yang buat gimana tuh ya? Gimana caranya? Kalau dia ngurutin ada satu orang semuanya berdasarkan tempat duduk, yang satunya lagi kemana kan? Itu makanya gue bingung kalau bisa satunya pergi nih gimana nih? Iya. Itu membuat ditata berdasarkan urutan itu. Itu cukup gila sih. Dan ada lagi yang gila itu lagu pelan gue juga lupa. Fix You enggak? Bukan, lagu Fix You gue justru belum denger sampai Fix You karena kita dijemput bus jadi suruh pulang. Masih lagu awal 4 apa 5 lagu pelan.
Oh, yang pas lagi Chris Martin main piano lah, itu intinya lagu itu. Dari video itu, pas lagi mereka setelah main kan pasti di-shoot dong sama si kameramen. Dan setelah lagu selesai itu auto reverse. Jadi apa yang udah di-shoot di situ dan penontonnya sama semua, Chris Martin juga lagi ngomong, itu tiba-tiba di video VJ langsung auto reverse gitu. Itu yang paling gila, yang paling gila itu gimana caranya bisa auto reverse di real time real time gitu. Apa yang udah berjalan tiba-tiba di reverse jadi video gitu. Orang kan biasanya same day edit. Serius ya kan? Orang biasanya same day edit reverse. Nah ini enggak same day edit. Cuma itu di wedding. Coba itu gila sampai di waktu yang itu juga langsung reverse semua itu. Oh, oke. Itu cukup gila sih. Oke. Coldplay. Selain itu ada lagi nggak? Kayak misalkan nih dari mungkin ngomongin tentang kayak kejadian tadi tuh, pianonya mati. Langsung ganti atau memang mereka tuh udah sediain banyak backline segala macam? Jadi karena gua cukup mungkin agak norak ya, karena pertama kali datang lihat konser segede itu kan bukan norak sih, kalau gue juga pasti. Iya pasti kan, kayak keponya setengah mati gitu. Apa aja sih ada di dalam itu. Mereka tuh punya backline-nya sendiri. Jadi si Coldplay itu di bawah panggung itu semua isinya kehidupan gitu. Oh ya. Di bawah panggung itu semua. Jadi monitor gua pun di bawah panggung. Bukan kayak di Indonesia yang di atas ya, festival gitu. Oh iya. Iya ya, maksudnya gitu mereka benar-benar di bawah panggung. Monitor Chris Martin aja semua bandnya itu di bawah panggung. Oke. Jadi ada section khusus backline. Dia itu kalau nggak salah Chris Martin tuh punya berapa gitar itu dalam satu rak. Oke. Bassisnya juga punya beberapa bass. Dan itu ada orang yang benar sebelum soundcheck itu mereka tuning dulu, ganti senar. Itu ada orangnya sendiri. Terus yang mereka nggak hanya untuk ganti senar, bahkan yang paling gilanya lagi mereka buat misalnya si gitarisnya ganti efek di situ, di bawah situ, bukan di atas si pemainnya. Ada beberapa efek yang memang dipencet sama si kru-krunya ini. Itu cukup gila ya. Mungkin dari beberapa band di Indonesia juga ada yang ngelakuin hal itu, udah pakai itu ya. Terus ya sama orang-orang yang bekerja kru untuk ganti konfeti itu kan cukup ganti konfeti itu kerennya tuh cewek gitu, naik ke atas ganti konfeti itu satu hal yang cukup mencolok buat gue ya. Gila, cewek aja mau kerja kayak gini. Bener. Dan bahkan di orang Singapurnya aja yang bekerja di vendor itu banyak yang cewek. Banyak yang cewek, sound engineer cewek yang pegang sistem di mungkin kayak Mas Nabil ya, mungkin kan perwakilan energi yang pegang sistem gitu kan. Yang perwakilan pegang sistem dari Singapura itu cewek juga. Bahkan di Japan, dan dia cewek. Wah, itu keren banget menurut gua. Ukti gila. Ukti bisa sistem, keren banget. Waduh. Jadi buat kalian yang merasa para perempuan kepengen belajar soal sound tapi merasa semuanya kok laki-laki kagak. Ternyata ya kita tahu lah di Indonesia juga sebenarnya udah banyak, cuma orang menjadi berpikir bahwa semuanya laki-laki karena ya memang pekerjaannya itu lebih ke berat gitu. Kemudian pressure juga, bermain dengan waktu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan pastinya untuk Indonesia future ke depan bakalan punya sound engineer yang keren-keren, terutama dari perempuan-perempuan gitu. Dan ngomongin soal Coldplay kayaknya nggak ada habisnya ya. Ternyata yang mereka jual tuh ya balik lagi, bukan cuma soal musik gitu, pengalaman bernontonnya itu. Bener, kayak mereka lagi ngomong bahwa bukan cuma Coldplay lo di sini gitu. Betul. Lu mesti lihat sound engineer gua, lu mesti lihat nih orang-orang yang mainin lighting segala macam dari satu kesatuan gede itu ya ada di Coldplay. Iya betul. Dan pas lagi piano rusak itu secepat itu juga kru langsung ganti satu piano, naikin. Karena kan di sisi kiri kanan kan pasti udah ada backup tuh, udah ready tuh. Kalau misalnya ada kenapa-kenapa, mereka udah langsung ganti alat gitu. Secepat itu mereka kerjanya itu. Berapa lama kira-kira selisih waktu untuk? Selisih waktu itu nggak makan 1 menit itu mereka ganti piano. Nggak sampai menit ya? Nggak sampai menit sih. Dan udah nyala lagi. Mobil. Ini piano. Gitar lempar gitu kan ada tuh. Bisa, tapi intinya untuk band sekelas Coldplay
gue yakin dari kita para musisi atau sound engineer gitu ya bisa melihat bahwa sebagaimana orang kerja dengan total dia bakal dibayar sebegitu mahalnya gitu. Jadi kayak netizen atau teman-teman orang Indonesia lah yang kepengen nonton Coldplay kemarin yang pada ngomong kok harganya mahal banget. Hey, ini bukan cuma orang ngeband yang disuguhkan itu ya pengalaman orang gitu sampai ngomong ini the best concert I ever semuanya. Yang dijual ini, ada pengalamannya sih. Guys. Bener. Pengalaman bernonton. Jadi bikin kita tuh nggak cuma sekedar kayak nonton konser selesai gitu. Tapi benar-benar kayak memorable, bisa sampai berapa tahun nanti lu bisa kalau ditanya konser apa yang paling the best yang lu pernah datengin? Coldplay. Karena bukan cuma soal musik ya kita tahu gitu, tapi soal pengalaman yang mereka memang buat dari timnya gitu ya. Pertanyaan terakhir bro, lu ada kayak bersinggungan atau kerja bareng atau tanya-tanya atau ketemu sound engineer-nya Coldplay nggak? Untuk di kayak event ini atau lu merhatiin mereka kerja gitu deh? Kalau gue sendiri gue nggak ngobrol banyak sama si mungkin FOI engineer-nya si Coldplay. Cuma yang lebih sering ketemu adalah stage manajernya. Stage manajernya karena kan kita opener pasti diarahin nih, kita diarahin blockingnya di mana ya. Mereka cukup open banget, mereka banyak membantu banget kita. Berapa orang tuh? Stage manajernya cuma satu, cuma ada beberapa orang ya. Timnya ada beberapa pasti nggak semuanya kita ketemu gitu. Oke. Jadi orang Indonesia yang ada di sana saat itu yang benar-benar kita bisa tanya langsung adalah Mas Clement. Kita bisa tepuk tangan. Thank you. Dan kesempatannya kita benar-benar kayak tim dari Promedia juga ngelihat lu pas lagi upload dan lu ada di sana. Jadi kita kayak kita mesti cari tahu ke siapa nih gitu. Yang kita pikirin tadinya mungkin teman-teman dari Energi 9 ada di sana, kita bisa langsung kontak gitu ya. Tapi ya kita tahu Mas Nabil juga lagi di Manila. Kemudian ternyata bukan dari Energi juga. Dengan siapa? Energi. Nah, begitu ketemu sama lu dan gua langsung mikir wah kayaknya bisa nih. Admin langsung kontak akhirnya. Thank you banget lah. Dan terjadilah hari ini. Kesimpulannya menurut lu bro, dari pertanyaannya orang-orang nih, kenapa yang hal itu terjadi, balik lagi seperti yang Mas Nabil ngomong, lu setuju atau lu punya pendapat lain kira-kira yang membuat hal itu terjadi gitu di konser tentang sound ya, balik lagi bisa nggak nyaman itu? Ya menurut gua sebagaimana sistem itu dibuat semuanya pasti mereka akan memikirkan yang paling terbaik. Oke. Nggak mungkin dirancang dong. Mereka ada engineer senior yang gila-gila semua gitu, apalagi mereka dari alien semua gitu. Ya yang paling jadi alasan terutama menurut gua adalah ya venue. Pemilihan venue tuh sangat penting geng untuk konser-konser ya. Cuma pasti negara-negara kan punya venue-nya sendiri-sendiri, stadionnya sendiri-sendiri gitu. Iya, betul. Ya alasan yang paling kuat adalah venue. Gak semua venue itu memiliki akustik yang bagus gitu. Iya. Atau gak semua venue memiliki akustik yang beda-beda ya. Iya, pasti beda-beda gitu. Gak bisa kita samakan konser yang di sini negara ini sama konser di negara ini. Menurut gue itu nggak apple to apple aja gitu. Nggak bisa dibandingkan lah. Dan gue setuju banget sama si Mas Nabil pastinya. Iya dari perekaman juga. Dari tempat perekaman, mereka duduk di mana. Ya semua kan konser pasti punya kategorinya duduk dan berdiri mana kan. Pasti yang orang kalau misalnya duduk tribun di atas sama yang di bawah udah pasti beda. Jelas dong. Harganya ya masa mau disamain. Ya itu kadang penonton juga harus mengerti lah. Ya harus mengerti juga gitu. Yang mau murah, udah bayar berapa ya? Kalau emang kadang nggak sesuai ekspektasi ya nggak usah ngamuk. Tapi percayalah kalau band sekelas Coldplay atau band-band atas gitu, band-band yang udah memang mereka berpengalaman di konser-konser tour seperti ini, semuanya udah dipikirin guys. Jadi nggak usah khawatir gimana. Pasti kekurangan ada lah ya. Pasti plus minusnya ada atau kayak human error juga ada. Tapi untuk band sekelas internasional seperti Coldplay ini nggak mungkin nggak dirancang, nggak mungkin nggak dihitung. Ini semua by data kerjanya, bukan lagi kayak ini enaknya nih, ngadep mana nih, arah angin mana, hujan kagak, bukan, nggak gitu. Nggak mungkin tapi ini semua udah diatur dan ya sekali lagi semoga ini menjadi pengalaman juga buat teman-teman sound engineer juga gitu, bukan cuma buat kayak orang-orang yang nonton gitu, bahwa
zaman sekarang se-aware itu orang gitu. Ya, Zaman dulu mah orang cuma ngomong doang ngedumel, ya soundnya kurang. Sekarang bisa upload dan bisa katakanlah komplain gini. Yang membuat mungkin beberapa pihak kemudian akan loh kok gini padahal nggak sesuai, dirugikan. Sesuai, betul. Nah ya tandanya mungkin untuk lebih sama-sama gitu untuk ya secara bekerja dengan lebih maksimal atau apapun itu gitu ya. Betul. Jadi semoga ini menjawab pertanyaan dari teman-teman netizen gitu ya. Dan sukses terus pastinya buat teman-teman sound engineer, orang-orang yang bekerja di belakang layar gitu untuk bisa terus sukses selalu gitu ya. Mau yang handle artis maupun teman-teman dari rental. Mau artis siapapun itu, sukses selalu pastinya. Dan jangan lupa buat support channel kita di Promedia Innovative Solution Channel, karena banyak lagi konten-konten yang kita bakalan upload. Dan yang paling penting kita sedang menuju 100.000 subscriber di bulan ini. Dan kita bakalan bikin giveaway. Dan pastinya nantinya kita semoga akan bisa ketemu dengan Mas Clement di event gitu ya. Jadi nggak cuma buat podcast gitu ya. Dan yang pasti Pak David Klein juga bakalan masih tetap akan ngajar dan kita akan buka untuk membership basic audio. Sekali lagi thank you banget buat kesempatannya bisa ngobrol. Thank you banget. Semoga ini bisa menjawab dan membantu teman-teman netizen semua gitu ya. Terbantu kan? Yes, nanti gua bakalan kasih Instagramnya dan jangan lupa follow. Gitu ya. Jangan lupa follow Mas Clement, bisa update tentang audio. Yang mau tanya-tanya juga silakan. Oke, cukup sekian untuk konten kali ini. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Tetap kreatif, tetap inovatif, tetap solutif bersama Promedia, your trusted pro audio partner. Peace. Promedia, we serve you better.